Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas E akan memaparkan materi mengenai konsep dan penerapan teori Nightingale. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Tatiana Siregar, dan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Nurhaliza dengan akhiran NIM 083, selaku perwakilan kelompok 1 dari kelas E. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Nurhaliza dengan akhiran NIM 083, lalu ada Mauzian Syah Malik Rahmat dengan akhiran NIM 087, ada Amalia Nur Aini dengan akhiran NIM 090, dan ada Triana Reziani 093, dan yang terakhir ada Kelvin Fadilah dengan akhiran NIM 094. Baik, selanjutnya kita langsung mulai saja materi kali ini. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, di sini ada learning outcome yang terdiri dari 1. Konseptual model teori perawatan, 2. Asumsi dasar teori Florence Nightingale, 3. Hubungan teori Nightingale dengan proses asesmen perawatan, 4. Analisis kasus, yang kelima, kesimpulan. Materi pertama, konseptual model teori Nightingale. Teori Nightingale berfokus pada lingkungan. Nightingale mendefinisikan dan menjelaskan konsep-konsepnya seperti ventilasi, kehangatan, cahaya, diet, kebersihan, dan penyusunan. Karya teoritisnya tentang 5 komponen yang penting kesehatan lingkungan adalah udara murni, air murni, drainase yang efisien, kebersihan, dan cahaya. Ventilasi yang tepat untuk pasien cukup menjadi fokus terbesar bagi Nightingale. Tanggung jawabnya kepada perawat adalah untuk menjaga udara yang dihirup murni udara luar tanpa membuatnya kedinginan. Penekanan Nightingale pada ventilasi yang baik menunjukkan bahwa dia mengenali lingkungan sebagai sumber penyakit dan pemulihan. Nightingale juga memberikan deskripsi untuk mengukur pasien suhu tubuh melalui palpasi ekstremitas untuk memeriksa panas. Perawat diinstruksikan memanipulasi lingkungan untuk mempertahankan ventilasi dan kehangatan pasien dengan menggunakan api yang bagus, membuka jendela, dan memposisikan pasien dengan benar di dalam ruangan. Selanjutnya ada konsep cahaya. Konsep cahaya juga penting dalam teori Nightingale. Secara khusus, dia mengidentifikasi sinar matahari cukup nyata dan atas tubuh manusia. Next. Selanjutnya ada kebersihan. Kebersihan adalah komponen penting lainnya dari teori lingkungan Nightingale. Dia mencatat bahwa lingkungan yang kotor, seperti lantai, parket, dinding, dan spray, merupakan sumber infeksi melalui bahan organik yang dikandungnya. Sekalipun lingkungan berventilasi baik, adanya bahan organik membuat area kotor. Oleh karena itu, penanganan dan pembuangan ekskresi tubuh dan kotoran harus dilakukan dengan tepat diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Terakhir, Nightingale menganjurkan memandikan pasien secara sering, bahkan setiap hari. Pada saat ini, praktik bukanlah norma. Nightingale membutuhkan perawat juga mandi setiap hari agar pakaian mereka bersih dan sebagainya. Dan terakhir, konsep diet. Nightingale memasukkan konsep tenang dan diet di dalam teorinya. Perawat diminta untuk menilai kebutuhan untuk tenang dan campur tangan sesuai kebutuhan memeliharanya. Nightingale juga prihatin tentang diet pasien. Dia menginstruksikan perawat untuk menilai tidak hanya asupan makanan, tapi juga jadwal makan dan pengaruhnya terhadap pasien. Next. Oke, selanjutnya ada asumsi dasar teori Florence Nightingale. Yang pertama ada manusia.
Kenapa sih manusia termasuk asumsi dasar dalam teori Florence Nightingale? Karena Nightingale menyebut manusia sebagai pasien. Perawat melakukan tugas dari pasien ke pasien dan mengontrol lingkungan pasien untuk meningkatkan pemulihan. Sebagian besar, Nightingale menggambarkan pasien pasif dalam hubungan ini. Nightingale menekankan bahwa perawat memegang kendali dan bertanggung jawab terhadap lingkungan pasien. Nightingale juga menghormati manusia dari berbagai latar belakang dan tidak menghakimi nilai sosial. Lalu yang kedua ada keperawatan. Nightingale percaya bahwa setiap wanita pada satu waktu hidupnya akan menjadi perawat, dalam arti keperawatan bertanggung jawab atas kesehatan orang lain. Namun, perawat yang terlatih harus belajar lebih banyak prinsip-prinsip ilmiah untuk diterapkan dalam pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga ada kesehatan. Nightingale mendefinisikan kesehatan sebagai sehat dan menggunakan setiap sumber daya secara maksimal dalam menjalani kehidupan. Nightingale membayangkan pemeliharaan kesehatan melalui pencegahan penyakit, melalui pengendalian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Apa yang dia gambarkan mengarah pada keperawatan kesehatan masyarakat dan konsep promosi kesehatan yang modern. Dan yang terakhir ada lingkungan. Nightingale memasukkan lingkungan ke dalam asumsi dasar teorinya karena Nightingale memberi peringatan kepada perawat, baik yang memberikan perawatan di rumah dan perawat terlatih di rumah sakit, untuk menciptakan dan memelihara lingkungan terapeutik yang akan meningkatkan kenyamanan dan pemulihan dari pasien. Next. Selanjutnya ada hubungan teori keperawatan Nikel dengan proses asuhan keperawatan. Yang pertama ada konsep asuhan keperawatan, yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga ada rencana keperawatan, yang keempat implementasi keperawatan, yang kelima evaluasi. Nah, apa sih konsep asuhan keperawatan? Konsep asuhan keperawatan ini Florence Nikel menyatakan bahwa tindakan dalam asuhan keperawatan harus selalu terpisah dari tindakan medis. Tugas pokoknya sebagai perawat juga memenuhi kebutuhan dasar manusia pada klien dan juga menata lingkungan keperawatan menjadi lingkungan yang adekuat untuk pemulihan kondisi klien. Nah, walaupun Florence Nightingale menyatakan bahwa tindakan keperawatan harus terpisah dari tindakan medis, akan tetapi menurut hal dalam menentukan permasalahan kesehatan, klien harus selalu ada interaksi antara tim medis dan juga tim keperawatan. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yaitu perkataan oleh perawat profesional yang memberikan gambaran tentang masalah atau kondisi kesehatan yang aktual atau potensial klien, yang ditentukan berdasarkan analisis dan interpretasi data pengkajian. Yang ketiga ada rencana keperawatan. Rencana ini merupakan pernyataan tertulis yang merinci rencana tindakan perawatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan klien berdasarkan diagnosis perawatan. Tahap perencanaan dapat digambarkan sebagai inti atau bagian utama dari proses keperawatan karena perencanaan merupakan keputusan pertama, yaitu tujuan yang ingin dicapai dan juga apa yang dilakukan, bagaimana, kapan, dan juga siapa yang akan melakukan keperawatan. Selanjutnya ada implementasi keperawatan. Nah, implementasi adalah tahap di mana caregiver menerapkan rencana perawatan dalam bentuk intervensi, perawatan untuk membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, intervensi keperawatan ini berlangsung dalam 3 tahap. Yang tahap pertama ini yaitu tahap persiapan yang berisi informasi tentang pengesahan rencana, implementasi rencana persiapan klien dan juga keluarga. Yang tahap kedua ini menyelesaikan implementasi pekerjaan pemeliharaan yang berorientasi pada tujuan. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi tentang respon klien. Tahap ketiga yaitu penghentian klien keperawatan setelah menyelesaikan pekerjaan keperawatan. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi yaitu tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan juga terencana antara hasil akhir yang teramati dan juga tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan tadi. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan juga tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya ada kasus. Nyenye tinggal di pemukiman yang padat penduduk dan juga kumuh bersama kedua orang tua dan ketiga saudara kandungnya.
Rumah orang tua atas nama Y menggunakan atap genteng dan menggunakan lantai tanah. Tipe rumah ini memiliki beberapa ruang, yaitu 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 ruang makan, 1 kamar mandi, dan 1 WC dengan jenis jamban leher angsa. Kondisinya tidak terurus, jumlah jendelanya kurang lebih 2 buah, memiliki ventilasi yang tidak baik, cahaya yang kurang, kurangnya penerangan dengan lampu listrik dan penerangan cahaya matahari tidak masuk ke dalam rumah. Peletakan perabot rumah tangga juga kurang rapi, keluarga tidak mempunyai tempat pembuangan sampah terbuka dan saluran kotoran septic tank, akan tetapi tidak terlihat. Keluarga mempunyai sumber air sendiri, yaitu sumur. Kualitas air kurang jernih, berbau, dan juga tawar. Jarak antara septic tank dan sumber air lebih dari 2 meter. Sumber air minum yang digunakan adalah dari sumur tersebut. Oleh orang tuanya, atas nama Y dibawa ke rumah sakit dan keluhan demam disertai sesak napas, batuk berlendir, kurang lebih 1 bulan. Berkeringat dingin pada malam hari, tidak nafsu makan berat, badan menurun setelah dilakukan pemeriksaan fisik disertai data penunjang tes tuberkulin positif dan juga Rosen atas nama Y dinyatakan TBC. Selanjutnya ada analisa kasus. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian keperawatan. Menurut Florence Nightingale, bahwa faktor-faktor yang terjadinya masalah keperawatan pada kasus tersebut meliputi 3 hal, yaitu lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan terakhir lingkungan sosial. Pada lingkungan fisik, yaitu ventilasi yang baik bagi pasien tampaknya menjadi perhatian besar Nightingale. Penekanan Nightingale pada ventilasi yang baik menunjukkan bahwa ia mengenal lingkungan sebagai sumber penyakit sekaligus sebagai pemulihan. Namun, pada kasus tersebut, kondisi ventilasi pada rumah pasien sangat tidak baik. Yang kedua ada cahaya. Konsep cahaya juga penting dalam teori Nightingale. Secara khusus, ia mengidentifikasi sinar matahari langsung sebagai salah satu kebutuhan bagi pasien. Nightingale menjelaskan bahwa cahaya memiliki efek nyata bagi tubuh, tetapi pada kasus di atas, rumah atas nama Y memiliki kondisi pencahayaan yang kurang. Kurangnya penerangan dan juga lampu listrik dan penerangan cahaya matahari yang tidak masuk ke dalam rumah. Selanjutnya ada kebersihan. Kebersihan merupakan konsep penting lainnya dari teori lingkungan Nightingale. Nightingale mencatat bahwa lingkungan yang kotor seperti pada kasus peletakan perabot rumah tangga yang kurang rapi, keluarga tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang terbuka, dan juga saluran kotoran septic tank akan tetapi tidak terlihat. Keluarga mempunyai sumber air sendiri, yaitu sumur. Kualitas airnya juga kurang jernih, berbau, dan juga tawar. Yang terakhir, selanjutnya lingkungan psikologis, yaitu kebisingan. Menurut Nightingale, perawat perlu menilai kebutuhan terhadap ketenangan dan juga mempertahankannya. Pada kasus dijelaskan bahwa kondisi kamar pasien sangat berisik dengan keluarga pasien lainnya. Selanjutnya ada kondisi pasien. Pada kasus dijelaskan bahwa kondisi pasien sangat dinyatakan positif. Saat dinyatakan positif, TBC, pasien merasa syok dan juga terpukul. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Dalam kasus tertulis, atas nama Y pulang ke rumah dan ia dikucilkan tetangganya karena penyakit TBC yang dideritanya. Baik, selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan yang ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian, pasien didiagnosa gangguan rasa nyaman dengan keluhan batuk berlendir disertai sesak napas. Pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif dengan kondisi kamar pasien yang berisik dengan keluarga pasien lainnya. Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan keluhan pasien tidak nafsu makan dan berat badan menurun. Selanjutnya ada tindakan keperawatan. Menurut Florence Nightingale, tindakan keperawatan pada klien TBC dengan masalah lingkungan terdiri dari yang pertama, memberikan ruang rawat pasien yang nyaman, cukup ventilasi. Yang kedua, tersedianya air bersih baik di keperawatan komunitas dan ruangan. Yang ketiga, menempatkan pasien pada situasi dan kondisi yang kondusif untuk mencapai proses pemulihan. Yang keempat, memberikan pelayanan dalam pemberian obat secara efisien dan tepat. Dan yang kelima, memberikan fasilitas saluran pembuangan yang efisien selama di perawatan. Selanjutnya ada implementasi.
Pelaksanaan tindakan keperawatan terhadap keluarga didasarkan pada rencana keperawatan yang telah disusun menurut Florence Nightingale. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan terhadap keluarga dengan TBC adalah yang pertama, kesehatan rumah. Rumah yang sehat adalah rumah yang bersih, sehingga tidak timbul terjadi masalah penyakit. Yang kedua, ventilasi. Ventilasi merupakan indikasi yang berhubungan dengan komponen lingkungan yang menjadi sumber penyakit. Ketiga, cahaya. Pencahayaan merupakan salah satu kebutuhan pasien, sehingga diinstruksikan keluarga harus mengkondisikan agar pasien dapat terpapar sinar matahari. Yang keempat, kebersihan kamar dan halaman. Kebersihan kamar dan halaman sangat berpengaruh bagi kesehatan. Oleh karena itu, pihak keluarga harus memastikan lingkungan tempat tidur dan halaman bersih. Tidak ada perabot rumah yang kurang rapi ataupun jamban yang tidak terurus. Karena itu bisa menjadi tempat sarang penyakit. Dan yang terakhir, kelima, pengambilan nutrisi dan makanan. Pengambilan nutrisi sangat perlu dalam hal menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, keluarga harus memperhatikan kebutuhan nutrisi pasien sehingga berat badannya tidak menurun. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Menurut Nightingale, lingkungan adalah tatanan eksternal yang mempengaruhi sakit dan sehatnya seseorang. Termasuk di sini makanan klien dan interaksi perawat dengan klien. Faktor yang paling penting adalah bahwa metode harus disesuaikan dengan tujuan dan intervensi yang sedang dievaluasi. Bila tujuan tersebut sudah tercapai, maka kita membuat rencana tindak lanjut. Next. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari teori Nightingale ini. Nah, kalau pertama itu kita akan menjelaskan kelebihan-kelebihannya apa sih. Yang pertama itu ada salah satu kisah fakta yang mencetuskan teori modern dunia perawatan. Yang kedua itu pada zaman keperawatan Florence Nightingale memandang pasien dalam konteks keseluruhan lingkungan, yaitu lingkungan fisik, psikologis, dan juga sosial. Yang ketiga ada Florence Nightingale memandang perawat tidak hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan saja, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi adekuat. Yang keempat itu ada pengkajian atau observasi yang dilakukan Florence Nightingale bukan demi berbagai informasi atau fakta yang mencurigakan, tetapi demi penyelamatan hidup dan meningkatkan kesehatan dan keamanan. Yang kelima itu ada semua tindakan yang dilakukan penuh kasih sayang dan bekerja untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, itu ada asuhan keperawatan yang diberikan penuh dengan semangat semata-mata untuk kesembuhan pasien. Selanjutnya itu ada kelemahan. Kelemahannya apa aja? Yang pertama itu ada teori keperawatan Florence Nightingale sempat diragukan kemampuannya karena hanya mengacu pada teori lingkungan saja. Yang kedua itu ada perawat pada saat itu dianggap pekerjaan remeh dan disepelekan oleh banyak orang. Yang ketiga itu kurangnya dukungan dari perawat lain dalam proses pelayanan dan perkembangannya saat itu. Yang keempat, yang terakhir itu ada kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari kesimpulan dari PPT atau makalah yang disampaikan oleh kelompok 1 dari kelas C. Itu kesimpulannya teori keperawatan Florence Nightingale lebih mengedepankan lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien. Jika ada seseorang yang sakit, maka lingkungannya harus diperbaiki sedemikian rupa agar mendukung proses penyembuhan pasien. Florence mengajarkan kepada perawat bagaimana untuk berpikir tentang memberikan pelayanan lingkungan pada pasien baik secara fisik maupun psikologi. Orientasi pemberian asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan lebih diorientasikan kepada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat atau jumlah vitamin atau mineral yang cukup. Dengan dimulai dari pengumpulan data dibandingkan dengan tindakan pengobatan semata, upaya teori tersebut dalam rangka perawat mampu menjalankan praktik perawatan mandiri tanpa tergantung dengan profesi lain. Jadi inti konsep Florence Nightingale itu pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, psikologis, dan juga sosial. Nah, itu kesimpulan dari PPT kali ini. Saya sebagai bagian penutup, itu Calvin Fadilah mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan perkataan, baik secara lisan maupun perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.